Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak dapat mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampuni bila kami tak dapat mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Itulah Tuhan kita. Dia mengasihi kita tanpa pamrih atau tiada pamrih. Kenapa? Karena kita milik kepunyaannya. Kita adalah umat tebusannya. Karena kita adalah anak-anaknya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, ingatlah kasih Yesus lebih besar daripada segala kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita mungkin besar, tapi kasih Kristuslah yang mengampuni kita, sehingga akhirnya kita menjadi anak-anak Allah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa dalam program kita Jendela Jiwa di dalam Indraudu Unras channel kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami diselamatkan oleh Tuhan, kami ditebus oleh Tuhan, dan kami percaya bahwa hidup kami adalah ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu berikanlah firman-Mu, lewat firman-Mu kami dikuatkan, sehingga ini yang kami yakini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman-Mu, yang beban berat diberi kelegaan, bahkan yang putus asa diberi pengharapan yang baru, yang tertutup jalannya dibukakan jalannya oleh Tuhan. Jalan keluar Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hamba-Mu lewat kuasa firman-Mu Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hati hamba berasal dari hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Ini yang kami percaya lewat firman-Mu. Kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Senang saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera, dan dalam keadaan berkat Tuhan yang indah. Tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita lepas dari kebencian. Bagaimana kita lepas dari kebencian. Nah, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasal ketiga, ayatnya yang ke-15. Demikian Alkitab berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia.
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya ulang sekali lagi. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kebencian adalah salah satu virus rohani yang berbahaya. Saya ulang sekali lagi. Kebencian adalah salah satu virus rohani yang berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena yang pertama, kebencian itu dapat merusak hubungan pribadi dengan orang lain. Kebencian itu dapat merusak hubungan pribadi dengan orang lain. Jadi kalau kita misalnya kita benci sama satu orang, katakanlah orang ini, sorry ini yang namanya Akbar ya, sorry. Katakanlah kita benci dengan Akbar, tapi Akbar ini punya teman, gitu. Nah, ketika kita benci dengan si Akbar, maka kita dapat otomatis di dalam diri kita, itu kita bisa benci dengan teman-temannya Akbar. Hubungan kita sama teman-temannya Akbar itu bisa nggak akrab gitu. Aduh, gak enak kan, dia kan temannya Akbar, nanti kalau saya bergaul sama si temannya Akbar, nanti sangkain saya begini. Jadi, otomatis kita hubungannya sama orang itu jadi terkendala, gitu. Dan sebaliknya, orang itu mau komunikasi kita jadi nggak enak, gitu. Aduh, gak enak nih, dia kan teman saya terus kalau gini nanti sangkain saya malah berteman dia, udahlah, lebih kita nyari aman lah. Jadi, ada banyak orang, akhirnya hubungannya rusak. Hubungannya tidak lagi normal dengan orang lain, itu bukan gara-gara ada masalah dengan orang itu, bukan, tapi gara-gara salah satu di antara teman mereka itu punya benci di dalamnya. Nah, ini bahaya. Ini yang saya katakan virus rohani yang dapat merusak hubungan pribadi dengan orang lain. Yang kedua, berbahaya kenapa? Karena kebencian dapat merusak gambar diri. Jadi kebencian itu dapat merusak gambar diri. Apa sih gambar diri? Gambar diri itu adalah gambaran yang kita miliki tentang diri kita. Jadi gambaran yang kita miliki tentang diri kita, kita tuh siapa? Misalnya, oh saya ini orang yang periang. Saya sih orangnya kalau ada masalah sih ya saya masa bodoh gitu. Pokoknya semua saya bawa happy deh gitu. Tapi gara-gara benci, yang tadinya kita periang jadi introvert, jadi pendiam gitu. Jadi kalau ada masalah kita jadi nggak lebih suka bergaul, lebih suka mengurung diri di kamar. Nah, lama-lama kita jadi apa? Dari pendiam lama-lama jadi pendendam. Nah, ini yang saya bilang, berbahaya orang yang punya kebencian, karena kalau orang yang punya kebencian dia bisa merusak gambar dirinya dia. Dari dia periang menjadi pendiam, pendiam menjadi pendendam. Itu yang saya katakan bahaya. Yang ketiga, mengapa kebencian adalah virus rohani yang sangat berbahaya? Yang ketiga adalah karena kebencian dapat merusak hubungan dengan Tuhan. Aduh saudara, gara-gara kita benci sama orang, gara-gara kita benci karena dikhianati, gara-gara kita benci karena dikecewakan, bisa loh kita meninggalkan Tuhan. Bisa. Gara-gara kita benci sama orang itu, bisa kita nggak datang gereja. Gara-gara kita benci sama orang itu, bisa kita akhirnya meninggalkan agama kita, meninggalkan keyakinan kita. Gara-gara kita benci sama orang, bisa kita tinggalkan keluarga kita. Gara-gara benci, akhirnya bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Orang gara-gara benci nggak bisa berdoa. Orang gara-gara benci nggak mau datang ke gereja. Orang gara-gara benci nggak mau lagi baca firman Tuhan. Orang gara-gara benci nggak mau lagi dengar nasihat rohani. Maka itu dikatakan kebencian dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu virus rohani yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, buat saya sederhana, kebencian adalah lambang ketidaksukaan. Kebencian adalah lambang ketidaksukaan dari kebenaran itu sendiri. Nah, Alkitab berkata seseorang yang membenci adalah seorang yang pembunuh. Dalam artian lain, seorang pembenci adalah seorang yang mematikan jiwa dan roh dalam dirinya dan orang lain. Jadi dia dikatakan pembunuh. Mematikan jiwanya dan roh dalam dirinya dengan orang lain. Karena itu perhatikan saudara, jiwa dan rohani kita, apakah ada kebencian di dalam diri kita? Apa cirinya Pak Pendeta orang yang mengalami kebencian? Karena seringkali orang mengalami kebencian gak sadar. Dia pikir dia tuh gak benci gitu. Tapi sebenarnya dia sedang membenci. Apa sih cirinya? Minimal
Yang pertama adalah tanpa disadari cemburu melihat orang lain berhasil. Jadi ketika dia melihat orang lain berhasil, dia ada kecemburuan, ada ketidaksukaan, ada kesirikan, ada keirian gitu. Apalagi orang yang berhasil itu adalah tanda kutip musuhnya yang dia benci. Oh, nggak bisa tidur dia. Orang lain dia bisa tidur, dia nggak bisa tidur. Orang lain bisa makan, dia nggak bisa makan. Nah, ini itu ciri orang yang sedang ada dalam kebencian. Yang kedua, tanpa disadari menyusahkan dirinya dengan memikirkan hal yang nggak perlu. Jadi tanpa disadari dia duduk, dia mikirin gitu. Ini orang yang hianati saya, dia lagi ngapain gitu. Dia lagi jalan sama pasangan siapa, dia lagi enak-enak di mana gitu kan. Dia lagi bikin apa gitu. Jadi dia memikirkan hal yang nggak perlu. Akhirnya apa? Stres sendiri. Apa sih stres? Stres itu adalah masalah yang terjadi dalam dirinya yang tidak berhasil diolahnya sehingga mengakibatkan depresi. Stres itu di dalam penyimpangan, di dalam dua persimpangan, percaya atau tidak, berhasil atau enggak, dan dia ragu akan hal itu dan akhirnya gagal menyelesaikannya, stres, jadi depresi, unhappy. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ciri orang yang membenci yang kedua, tanpa disadari menyusahkan dirinya dengan memikirkan hal yang nggak perlu. Karena itu buang segala pikiran-pikiran yang nggak perlu. Orang lain ngomongin kita, udahlah nggak perlu, buang lah, ngapain simpen-simpen sih, itu bikin kotoran di pikiran kita aja, bikin kita nggak maju aja ya kan, buanglah pikiran yang nggak perlu. Nah, akibat dari kebencian itu apa? Akibat dari kebencian itu yang pertama, kebencian menimbulkan prasangka buruk. Jadi apa? Jadi prasangka buruk kita. Itu sebabnya orang yang pernah dihianati, orang yang pernah diselingkuhi pasti memiliki trauma. Jadi kalau dia punya pasangan yang pertama mengkhianati dia, menyelingkuhi dia, nanti dia dapat pasangan yang kedua, pasti dia punya prasangka buruk. Diperiksa semua, handphonenya diperiksa. Kalau zaman dulu, cuman periksa siapa yang telepon. Zaman sekarang belum periksa itu semua. Dia periksa DM-nya, dia periksa chattingannya, dia periksa, wah, semua dia periksa, bos. Nomor telepon, waduh. Makanya kadang-kadang pasangannya bingung. Kalau temenan sama cowok semua, katanya siapa? Namanya Asep, Joko, Anwar, Rudi, gitu kan? Semua cowok semua. Ya pas di telepon ada suara wanitanya. Asep telepon, Mas Asep, halo, ternyata cewek sudah. Iya kan? Ya soalnya ini kasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang, kebencian menimbulkan prasangka buruk, pikiran kita itu jadi buruk. Mikir hal-hal yang buruk, tercurigaan, ngebandingin, prasangka buruk itu muncul. Yang kedua, apa akibat dari kebencian? Kebencian itu menambah luka. Jadi kadangkala orang nih ya, kalau dia diselingkuhi atau orang dikhianati gitu, wanita atau pria, pasti ketika dia diselingkuhi pasangan, yang pertama dia cari tahu jelek atau enggak tuh orang. Nah, iya kan? Lu cakep atau enggak? Saya mau kasih tahu, kalau cakep lu sakit hati nggak? Sakit hati. Jelek apalagi, cakep sakit hati apalagi jelek. Lu dapet yang lebih cakep, mentang-mentang body gua udah lurus, iya kan? Tapi kalian dapet yang lebih jelek, lu ngaca dong, lu didukunin, lu dipelet sama orang itu, ya kan? Nah, ini yang mau saya bilang, bahwa kebencian itu menambah luka. Makin kita cari tahu, makin nambah luka. Jadi sadari akan itu. Bagaimana kita lepas dari kebencian? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Bagaimana kita lepas daripada kebencian? Yang pertama, temukan dulu penyebab kebencian. Temukan dulu penyebab kebencian. Jadi penyebab kebencian itu saya itu apa? Karena saya dikecewakan kah? Karena saya dikhianati kah? Iya kan? Atau karena saya tidak diperhatikan kah? Atau karena saya ditolak kah? Atau karena semua ide-ide saya dimatikan kah? Atau karena saya disingkirkan kah? Temukan dulu penyebab kebencian itu. Kalau engkau sudah menemukan penyebab kebencian itu, maka engkau mulai pilah. Paradigmamu mulai kau rubah. Tuhan, saya adakan karena Tuhan. Saya itu bisa berdiri tegak karena Tuhan. Saya itu dipromosikan juga karena Tuhan. Ya kan, orang boleh nggak perhatikan saya, tapi kan Tuhan perhatikan hidup saya. Pasti dalam Tuhan ada jalan keluar. Dalam Tuhan pasti ada keajaiban. Pasti dalam Tuhan ada mujizat kan. Walaupun mujizat itu tidak saya harapkan, tapi Tuhan menyediakan mujizat itu. Walaupun mujizat itu tidak saya cari, tapi Tuhan sediakan buat orang-orang yang menaruh percaya, harapan, berjuang, pengorbanan. Pasti Tuhan buka jalan semua itu buat saya. Dan yang terpenting kan bukan masalah mujizat terjadi atau tidak. Yang terpenting bagaimana nih kita pikirannya nih diisi oleh pikiran-pikiran Kristus dan kebenarannya, sehingga merubah pola pikir kita. Akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bilang saya harus maju, Tuhan ada bersama dengan saya, kan gitu.
Jadi bagaimana saya lepas dari kebencian? Menemukan penyebab kebencian. Yang kedua, menerima keadaan yang tidak diterima dengan berserah kepada Tuhan. Jadi ada banyak peristiwa, kejadian yang terjadi dalam hidup kita nggak bisa terima. Ada banyak itu. Tapi bagaimana caranya? Yaitu kita menerimanya dengan berserah kepada Tuhan. Nggak gampang loh. Nggak gampang menerima ada orang yang kita kasih lalu dipanggil Tuhan. Itu nggak gampang. Gak gampang kita menerima, kita dalam situasi baik, tiba-tiba terjadi keadaan yang gak tahu, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba jeder aja ada masalah keluarga kita. Gak gampang kita terima. Bahkan kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kok pas saya lagi mau melayani Tuhan ya, pas saya lagi sungguh-sungguh sama Tuhan ya, pas saya udah bertobat ya, kenapa semua usaha saya jadi begini, kenapa jadinya begini, kenapa jadi begini, mengapa Tuhan panggil terlalu cepat dan begini. Kadangkala ada hal-hal yang tidak kita terima, harus kita terima. Kenapa? Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita sadar betul bahwa hidup kita ini hanya harus bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita lepas dari kebencian? Menerima itu dan berserah kepada Tuhan. Jadi kalau engkau pacaran 3, 4, 5 tahun, lalu kemudian pas tahun kelima engkau pacaran mau menikah tahun ke-6, terus kemudian engkau ditinggal, engkau harusnya bersyukur. Walaupun memang engkau sedih, tapi jangan benci. Engkau harus bersyukur. Syukur di tahun kelima engkau bisa melihat dia dalam keadaan seperti itu. Coba kalau pas sudah menikah. Atau sebalik, kalau waktu engkau menikah, dalam pernikahanmu tiba-tiba kau baru tahu bahwa pasanganmu memiliki karakter yang berbeda. Pertamanya halus, tapi dalam pernikahan ternyata kasar. Tapi bagaimana sekarang? Harus ceraikan? Jangan. Kau harus menerima itu. Caranya bagaimana? Dengan menerima dia. Pikirkan yang baik-baik tentang dia. Dan pikirkan pasti dia bisa berubah. Karena engkau adalah tiang doa bagi rumah tanggamu, bagi keluargamu. Berserahlah kepada Tuhan. Saya terlalu yakin. Orang yang berserah sama Tuhan, pasti Tuhan berikan jalannya. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Jadi yang ketiga, jangan menyesali masa lalu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara untuk mengatasi penyesalan itu? Yang pertama, cara mengatasi penyesalan itu adalah fokuslah kepada solusinya, bukan kepada masalahnya. Jadi jangan fokus pada masalah, pada waktu itu terjadi masalah itu, jangan fokus kepada itu. Tapi fokus kepada solusinya. Bagaimana solusi saya akhirnya hubungan dengan orang tua saya membaik? Bagaimana solusi saya agar keluarga saya diterima oleh orang tua saya? Bagaimana solusi? Fokuslah kepada itu, bukan kepada perkataannya yang menyakitkan hati itu. Jangan. Karena kalau engkau fokus kepada itu, kau akan tidak pernah beres. Fokuslah pada solusinya. Begitu juga saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini. Ketika terjadi masalah-masalah dalam kehidupan kita, maka kita mempunyai nilai bertahan otomatis, nilai survive yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, fokuslah pada kekuatan saudara, fokuslah kepada kekuatan kita. Kita pasti kuat, kita pasti mampu mengatasi badai-badai persoalan dalam hidup kita. Jangan kita berpikir saya nggak bisa, saya lemah, saya nggak mampu, saya nggak berhasil, saya nggak beruntung. Jangan, karena saudara punya kekuatan. Kekuatan saudara asal dari Tuhan. Ingat, bersama Tuhan kita bisa lewati semua. Seperti pujian yang berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Kalau hari ini engkau mempunyai masalah dan masalahmu itu adalah hutang keuangan yang besar, lalu engkau berkata, Tuhan saya udah gak sanggup, saya udah gak mampu, ambil saja hidup saya Tuhan, saya udah menyerah, saya mau mati, ayo Tuhan lebih Tuhan angkat hidup saya. Saya cuma beritahu hal ini sederhana buat saudara. Saudara bisa ngomong apapun kepada Tuhan, bahkan saudara bisa minta saudara nyawa saudara dicabut oleh Tuhan, tapi kalau Tuhan belum mau cabut, Tuhan tidak akan cabut. Izinkan saya bilang kalimat ini. Bersama Tuhan, engkau bisa lewati itu semua. Kalau engkau udah gak kuat menghadapi persoalan rumah tangga, lalu engkau mengambil perkataan, lalu engkau mengucap perkataan, Tuhan, aduh pisah aja saya, Tuhan, aduh saya udah gak sanggup sama dia, Tuhan, saya mau pisah, saya mau cerai. Izinkan saya bilang begini, jangan mengucap kutuk sendiri dalam rumah tanggamu. Ingat, bersama Tuhan engkau bisa melewati semua. Kenapa? Karena itu fokus pada kekuatanmu. Engkau kuat sebenarnya, engkau bisa sebenarnya. Orang kita bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya engkau kuat sebenarnya. Bersama Tuhan kita lewati semua. Mari saya
sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan yang Tuhan izinkan berkenan untuk mengembalakan jemaat oleh anugerah Tuhan. Izinkan saya bilang kalimat ini, engkau kuat, engkau bisa bersama dengan Tuhan. Mari kita lepaskan kebencian itu. Jangan ada lagi mengikat dalam kehidupan kita. Mari kita maafkan orang yang menyakiti kita. Kita maafkan orang yang mengecewakan kita. Kita maafkan, kita mengampuni, bahkan kita memberkati orang itu. Supaya apa? Sederhana. Supaya hidup kita ada dalam damainya Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Bersama Tuhan kita lewati semua. Jadi kalau kau ada masalah, ada pergumulan, kau bisa gak sanggup, masuk kamarmu, tutup kamarmu, kunci kamarmu, sembah Tuhan dan berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Bukan kita loh, tapi Dia. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Kalau engkau menyimpan kebencian, hancur hidupmu. Kalau engkau memaafkan, kau mengampuni, kau melepaskan kebencian dengan pengampunan, hidupmu akan mengalami kebahagiaan. Masa depanmu akan lebih indah daripada masa sekarang ini. Jangan hidup di masa lalu, karena kau ada hidup di masa sekarang. Doa saya menyertai saudara. Kita berdoa. Bapa, lewat pujian tadi, lewat firman Tuhan tadi, kiranya mengubah pola pikir hati kami. Kami harus mengampuni, kami harus melepaskan kebencian, dan tidak lagi kebencian itu mengikat hati kami. Dan kami harus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih ya Bapa, karena itu mampukan kami untuk kami bisa mengampuni. Roh Tuhan masuk dalam hidup kami, mengubah hati pikiran kami. Setiap mereka menyaksikan program Jendela Jiwa ini dalam YouTube Luna Channel, Engkau memberkati mereka, dan Roh Tuhan ada bersama mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap berkat. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu berkat di mana Roh Tuhan mengikuti mereka, menyertai mereka, menuntun mereka sepanjang hari demi hari, sehingga mereka mampu karena Tuhan bersama dengan mereka. Haleluya. Amin. Jangan lupa, setiap Kamis jam 7 malam, program Jendela Jiwa hari dalam YouTube channel atau Jendela Luna Channel siap memberkati saudara. Dukung terus dalam doa program ini. Dan jika saudara keberatan, jika saudara merasa diberkati oleh program ini, saudara bisa share ini ke rekan saudara, sahabat, keluarga saudara, sehingga bukan hanya berkat buat saudara, tapi menjadi berkat juga buat mereka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.